Demokrat sakit hati, Nasdem pilih Anies Baswedan, bukan AHY. Keputusan internal Nasdem, mekanisme internal Nasdem, ya kami menghormati mekanisme internal dari Nasdem ini sendiri gitu. Nah, sedangkan kami sendiri masih terus fokus kalau untuk bicara mengenai capres dan cawapres, bicara mengenai kriteria. Yang mempunyai niat yang baik untuk mendharma baktikan kehadiran dirinya memimpin negeri ini. Pilihan-pilihan yang baik. Maka yang ingin dicari Nasdem adalah yang terbaik daripada yang baik-baik. Inilah kenapa akhirnya Nasdem melihat seorang sosok Anies Rashid Baswedan. Ada 5 kriteria yang kami sampaikan, yang sebelumnya disampaikan oleh Mas AHY, yaitu pertama integritas, kedua adalah kapabilitas, ketiga adalah elektabilitas, keempat adalah chemistry antara capres dan cawapresnya, dan yang kelima ini yang paling penting adalah mengusung semangat perubahan dan perbaikan. Dalam konteks inilah saya mungkin akan ada sedikit kerikil yang sangat penting untuk dinegosiasikan. Bagi Demokrat, soal cawapres, AHY itu harga mati. Tentu ada beberapa hal yang terus-menerus dibicarakan. Menginginkan narasi koalisi itu bukan narasi elit, tapi narasi masyarakat, narasi rakyat. Sehingga agendanya itu yang harus kita perkuat di sini. Tapi kan kami belum pernah bekerja sama sebelumnya. Tentu ini tidak bisa kami paksa. Itu proses pembangunan chemistry di dua ranah antar partai, ranah antara kandidat dengan partai. Nah, kenapa ada elektabilitas di syarat atau di kriteria nomor 3? Karena kami ingin menang. Jadi bagaimanapun Demokrat hanya akan membentuk koalisi, bergabung dengan koalisi, atau mengusung koalisi yang kami merasa memiliki kemungkinan untuk terbesar yang menang. Nah, begitu pula dengan capres dan cawapres. Ya. Kita tidak pernah tahu. Betul. Bahwa sekalipun dari berbagai juru tanah air misalnya, dari berbagai perspektif, AHY lebih diuntungkan dari Khofifah, dari Andika. Kita tidak pernah tahu bagaimana suasana hati Nasdem. Ya. Jangan-jangan Nasdem misalnya tidak 100% juga total akan mendukung Anies melihat perkembangan politik. Makanya akad pernikahan politiknya nih harus disegerakan. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Pupus sudah semua drama yang dilakukan oleh AHY dan kawan-kawannya. Pasalnya, usaha untuk memelas Cahaya dan Demokrat untuk tampil baik di hadapan petinggi partai lain terbilang sia-sia. Kenapa? Semua bermula karena Nasdem telah memilih Anies Baswedan sebagai capres yang diusung Surya Paloh. Partai Demokrat sangat menghormati keputusan Partai Nasdem yang mengumumkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden atau capres yang akan diusung pada Pilpres 2024 mendatang. Dikatakan Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra, menyampaikan Partai Demokrat menghormati kemandirian dan independensi tiap parpol dalam proses pengambilan keputusan politik. Prinsip ini salah dengan nilai-nilai demokrasi yang dianut oleh Partai Demokrat selama ini. Karena itu Demokrat menyambut baik kelangkaan Nasdem yang hari ini menetapkan Anies Baswedan sebagai capres dari Partai Nasdem untuk Pilpres 2024, kata Herzaki kepada wartawan Senin 3 Oktober. Herzaki mengajak semua pihak saling menghormati mekanisme dan keputusan setiap partai. Sebagai wujud komitmen merawat demokrasi di negeri ini, Partai Demokrat sendiri selanjutnya dalam menentukan kriteria cawapres dan capres yang bakal diusung. Hal ini seperti yang disampaikan Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY saat Rapimnas 15 September lalu. Kriteria yang dimaksud menitik beratkan pada integritas, kapasitas, elektabilitas, punya chemistry, dan yang paling penting, memiliki semangat perjuangan, perubahan, dan perbaikan. Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaki Mahendra, menceritakan perjalanan panjang dalam menghadapi rintangan Partai Demokrat. Mungkin
salah satu momentum yang paling penting itu atau titik balik malah untuk Partai Demokrat. Kemudian Mas AHY ini di bulan Februari 2021 yang ketika mengambil alihnya kombinasi secara paksa, katanya dalam podcast edisi 11 Oktober 2022. Mengapa itu menjadi momen penting di Partai Demokrat? Karena di situ diuji bagaimana kemampuan kepemimpinan seorang AHY yang menurut saya tambahnya. Saat itu ia mengaku ikut mendampingi pada saat momen kritis sebelum konferensi pers di bulan Februari 2021. Saya mendampingi hampir 24 jam pada saat momen-momen kritis sebelum 1 Februari yang beliau konferensi pers. Karena itu ada pilihan, kita harus melawan secara terbuka. Apa tertutup ini? Di bawah layar katanya. Kemudian AHY bersama Herzaki Mahendra dan anggota Partai Demokrat melakukan pertimbangan dan melakukan rapat pada pengurus ini. Itu beberapa hari dipertimbangkan, didiskusikan, dirapatkan di pengurus inti yang terbatas. Saya ada di situ karena memang saya harus mengkomunikasikan ke publik setelah Mas AHY katanya. Semoga menyambut baik langkah Nasdem yang hari ini menetapkan Anies Baswedan sebagai capres dan Partai Nasdem untuk Pilpres 2024. Mari kita saling menghormati mekanisme dan keputusan setiap parpol sebagai wujud komitmen kita untuk merawat demokrasi. Pupus sudah semua drama yang dilakukan oleh AHY dan kawan-kawannya. Pasalnya, usaha untuk memelas Cahaya dan Demokrat untuk tampil baik di hadapan petinggi partai lain terbilang sia-sia. Kenapa? Semua bermula karena Nasdem telah memilih Anies Baswedan sebagai capres yang diusung Surya Paloh. Partai Demokrat sangat menghormati keputusan Partai Nasdem yang mengumumkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden atau capres yang akan diusung pada Pilpres 2024 mendatang. Dikatakan Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra, menyampaikan Partai Demokrat menghormati kemandirian dan independensi tiap parpol dalam proses pengambilan keputusan politik. Prinsip ini salah dengan nilai-nilai demokrasi yang dianut oleh Partai Demokrat selama ini. Karena itu Demokrat menyambut baik kelangkaan Nasdem yang hari ini menetapkan Anies Baswedan sebagai capres dari Partai Nasdem untuk Pilpres 2024, kata Herzaki kepada wartawan Senin 3 Oktober. Herzaki mengajak semua pihak saling menghormati mekanisme dan keputusan setiap partai. Sebagai wujud komitmen merawat demokrasi di negeri ini, Partai Demokrat sendiri selanjutnya dalam menentukan kriteria cawapres dan capres yang bakal diusung. Hal ini seperti yang disampaikan Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY saat Rapimnas 15 September lalu. Kriteria yang dimaksud menitik beratkan pada integritas, kapasitas, elektabilitas, punya chemistry, dan yang paling penting, memiliki semangat perjuangan, perubahan, dan perbaikan. Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaki Mahendra, menceritakan perjalanan panjang dalam menghadapi rintangan Partai Demokrat. Mungkin salah satu momentum yang paling penting itu atau titik balik malah untuk Partai Demokrat. Kemudian Mas AHY ini di bulan Februari 2021 yang ketika mengambil alihnya kombinasi secara paksa, katanya dalam podcast edisi 11 Oktober 2022. Mengapa itu menjadi momen penting di Partai Demokrat? Karena di situ diuji bagaimana kemampuan kepemimpinan seorang AHY yang menurut saya tambahnya. Saat itu ia mengaku ikut mendampingi pada saat momen kritis sebelum konferensi pers di bulan Februari 2021. Saya mendampingi hampir 24 jam pada saat momen-momen kritis sebelum 1 Februari yang beliau konferensi pers. Karena itu ada pilihan, kita harus melawan secara terbuka. Apa tertutup ini? Di bawah layar katanya. Kemudian AHY bersama Herzaki Mahendra dan anggota Partai Demokrat melakukan Indonesia tanah